Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita akan kembali bahas prediksi soal SNK bidang kebumian nomor 23 dan 24. Oke, ini nomor 23. Nih, ini soalnya. Apabila di wilayah benua Australia terdapat pusat tekanan tinggi dengan isobar tertutup, maka angin yang terbentuk akan bergerak secara. Oke, jadi ini sebenarnya ada kata kuncinya, teman-teman. Ada keywordnya yaitu tekanan tinggi. Oke, kita bahas ya. Nah, untuk gerak, itu kita kenal dua gerak ya. Ada siklon dan antisiklon. Bedanya apa? Kalau siklon, dia itu tekanan rendah. Kalau antisiklon, dia tekanan tinggi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita paham, di sini kata kuncinya tekanan tinggi, maka kita udah bisa langsung jawab. Jawabannya antisiklon. Tapi kita akan bahas geraknya ya. Nah, jadi siklon dan antisiklon ini geraknya itu beda. Di belahan bumi utara dan di belahan bumi selatan, dia itu beda geraknya. Nah, buat menghafal gerak siklon dan antisiklon ini, aku punya rumus yaitu SSS. Ini artinya siklon searah selatan. Atau bisa diartikan sebagai siklon itu bergerak searah dengan arah jarum jam di belahan bumi selatan. Gitu. Nah, kalau kalian udah tahu SSS ini, kalian tinggal nyesuaiin aja di gerak yang lain. Misalkan di belahan bumi selatan, kita udah tahu nih, siklon itu geraknya searah jarum jam di belahan bumi selatan. Otomatis antisiklon itu kebalikannya. Antisiklon di belahan bumi selatan, dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Gitu. Begitupun di belahan bumi utara. Kalau kita udah tahu bahwa di belahan bumi selatan, siklon itu bergerak searah jarum jam, maka di belahan bumi utara, siklon itu bergerak berlawanan arah jarum jam. Dan di belahan bumi utara, antisiklon bergerak searah dengan arah jarum jam. Jadi kayak kebalikan aja gitu loh. Gitu. Nah, dan arah geraknya pusaranya itu juga beda. Kalau antisiklon, dia itu di tengahnya itu berupa kalau siklon di tengahnya dia itu berupa tekanan rendah. Artinya dia akan memusat, gerakannya itu memusat ke tekanan rendah yang ada di tengah itu. Sedangkan kalau antisiklon di tengah itu berupa tekanan tinggi, pusarannya dia keluar. Ini ada panah keluar. Nah, dia itu berpusar keluar. Kalau siklon dia ke dalam gitu. Nah, gerak siklon dan antisiklon yang tadi di BBU dan di BBS, baik itu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, itu dikontrol oleh yang namanya gaya Coriolis atau gaya akibat rotasi bumi. Gitu. Jadi ini jawabannya yang B. Lanjut, soal nomor 24. Pernyataan berikut yang tidak benar mengenai pengangkatan orografis dan efek font. Oke, kita bahas itu dulu ya. Nah ini, jadi pengangkatan orografis itu adalah pengangkatan yang terjadi di gunung. Ya, di gunung. Kita udah pernah bahas pengangkatan orografis secara singkat, nah kita akan lebih mendalami ini. Jadi ketika angin ini bergerak, dan dia itu terhalang oleh topografi berupa gunung, dia itu mau nggak mau dia akan diangkat atau terangkat oleh topografi itu. Nah, ketika angin atau udara yang mengandung uap air tersebut naik ke atas, dia itu akan mengalami pendinginan. Pendinginannya disebut sebagai dry adiabatic lapse rate. Penurunan suhu parsial udara seiring dengan naiknya ketinggian. Ini terjadi sebelum udara jenuh. Jadi udara itu naik. Ketika udara naik, karena dipaksa oleh topografi, dia akan menurun suhunya sekitar 10 derajat Celcius per 1 kilometer. 10 derajat Celcius per kilometer. Nah, dia akan naik dan
ada kalanya dia itu udah mulai jenuh, guys. Nah, ketinggian di mana udara itu mulai jenuh atau udara tersebut yang tadinya berupa uap air, dia akan berkondensasi berupa butir-butir air dan membentuk awan. Nah, ketinggian di mana perubahan itu terjadi disebut sebagai LCL atau lifting condensation level. Ketinggian di mana parsel udara mulai jenuh. Nah, ketika parsel udara udah jenuh, si udara ini tetap tetap naik, guys. Atau dia itu tetap naik jadi wet condition atau kondisi jenuh. Nah, ketika dia naik, dia itu tetap mengalami penurunan suhu. Penurunan suhunya disebut sebagai SALR atau Saturated Adiabatic Lapse Rate. Beda dengan DALR, ini terjadi sebelum udara jenuh atau sebelum mencapai LCL. Tapi kalau SALR, dia itu udah mencapai LCL. Jadi ketika dia udah jenuh, dia tetap naik, tetap ada penurunan suhu sekitar 6,5 derajat Celcius per kilometer. Jadi 6,5 derajat Celcius per kilometer. Gitu. Nah, uap air yang jenuh itu membentuk awan. Nah, awan ini berpotensi menghasilkan hujan yang terjadi di windward atau daerah angin. Gitu. Nah, ketika awan ini habis, uap airnya itu habis, maka sisa-sisa udara yang tidak mengandung uap air, dalam artian ini udara kering, dia itu akan menuruni lereng di sebelahnya atau lereng leeward. Nah, ketika udara tersebut turun atau menuruni lereng, dia akan bertambah suhunya. Jadi kalau dia naik, dia itu suhunya berkurang atau makin dingin, tapi kalau dia turun, dia itu suhunya bertambah atau makin panas. Nah, pertambahan ini dia pakai DALR, tapi bukan penurunan, tapi peningkatan suhu ya. Kalau tadi kan DALR kan penurunan suhu, dia makin dingin ke atas kan. Kalau ketika dia turun, dia itu pakai DALR juga, tapi dia eh, peningkatan suhu. Jadi sekitar 10 derajat Celcius per kilometer ketika dia turun. Nah, makanya daerah-daerah di leeward itu terkena efek angin fon. Angin yang turun itu disebut sebagai angin fon. Dia sifatnya kering dan panas. Karena apa ya? Karena uap airnya itu udah habis, udah nggak ada uap air lagi, gitu. Oke, kita bahas opsi satu persatu. Saat menuruni pegunungan, pada efek fon, parsel udara mengalami pemanasan secara adiabatik jenuh. Ini benar apa enggak? Salah ya. Harusnya dia mengalami pemanasan secara adiabatik kering, bukan adiabatik jenuh. Karena kondisi parsel udara itu udah kering, udah nggak ada uap air lagi. Jadi bukan adiabatik jenuh. Terus yang B, ketika mencapai kondisi jenuhnya, parsel udara yang diangkat secara orografis akan mengalami pengembunan di lifting condensation level. Ini benar, karena LCL sendiri itu merupakan ketinggian atau titik di mana parsel udara itu mulai jenuh. Gitu. Nah, terus yang C, parsel udara yang bergerak menuju gunung mengalami pendinginan secara adiabatik kering. Ini benar, karena di sini kan nggak diketahui atau nggak disebutkan dia sudah kondensasi atau belum. Tapi benar, karena ketika parsel udara itu naik, dia akan mengalami pendinginan secara adiabatik kering. Gitu. Sebelum dia berkondensasi. Kalau udah berkondensasi, dia baru mengalami pendinginan secara adiabatik jenuh. Terus ini, jika butir awan pada parsel udara tersebut berakumulasi hingga membentuk butir air hujan, dengan gaya berat dari butir hujan tersebut menimbulkan presipitasi. Ini benar, presipitasi ini adalah jatuhnya titik-titik air berupa hujan. Ini benar. Lalu yang E, setelah mengalami kondensasi, jika masih terangkat secara orografis, maka pendinginan terjadi secara adiabatik basah. Ini benar yang aku katakan tadi. Jadi ketika dia udah mulai berkondensasi, dia itu masih tetap bergerak ke atas. Nah, bedanya penurunan suhunya kalau dia udah berkondensasi, dia itu pakai 6,5 derajat Celcius per kilometer. Tapi kalau dia belum berkondensasi atau masih di daerah sini, sebelum dia LCL,
dia penurunan suhunya 10 derajat Celcius per kilometer. Ini jadi jawabannya yang A, karena ditanya yang tidak benar. Gitu ya, kalau masih bingung, nanti ditanyain aja di kolom komentar. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Semangat buat SNK tahun depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.